kalau mudah kita memahaminya, kalau yang sulit dulu, yang sulit itu kan kumpulan orang kumpul secara mandiri, sukarela, kumpul sama-sama karena ada kebutuhan ekonomi, ada aspirasi ekonomi yang kemudian membangun perusahaan, dan perusahaan itu dikelola secara demokratis. Nah, mudah-mudahnya kita itu kan sebenarnya arti yang lain itu perusahaan kita, perusahaan yang kita bangun bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita banyak, ya. Kalau disebut cie-cie, rasanya buku cie itu payah, apa nak? Pol ya, pol. Kurang. Ya kurang. Payah nak kurangnya gitu. Karena barang itu ada nak tulis dari soal sisi kehidupan rumah tangga pribadi misalnya, yang butuh makan, butuh hidup, butuh baik biaya anak sekolah, butuh bangun rumah, butuh modal untuk sesuatu yang lain, banyak hal di situ. Itu kebutuhan yang ada di kita. Nah, dengan berkooperasi, kita yang menentukan di koperasi itu mau buat layanan apa produknya. Bisa jadi kemudian kita harus punya kesepakatan buat produk untuk layanan simpanan haji. Kalau dikumpuli dewe-dewe rasanya payah, duit ditangani manis bae rasanya kan. Jadi kalau kita simpan di dalam koperasi, tentunya juga kakek barang itulah di koperasi, kita ada di tangan kita, jadi tidak manis rasa duit itu di tangan kita. Jadi bisa terkumpul, bisa bae macam itu. Atau misalnya kita dalam satu waktu entah butuh modal untuk usaha apa, pada saat itu kita tidak punya modal, bisa baik kemudian koperasi yang memenuhi modal kita. Tapi catatannya memang ada semacam produk di koperasi simpanan produktif, pinjaman produktif yang bisa kita gunakan duitnya untuk usaha, modal usaha kita. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kemudian sebenarnya mau apa koperasi itu ya tergantung kita. Karena apa? Karena yang punya itu sebenarnya kita. Karena koperasi itu ketika dia dibangun oleh sekumpulan orang tadi, tentunya sekumpulan orang tadi jadi anggota pemiliknya. Dia jadi anggota sekaligus menjadi pemiliknya. Jadi kalau misalnya kita yang bangun perusahaan, kita sebagai pemiliknya, tentunya nak ngapuin perusahaan itu kita yang menentukannya. Nah, usaha apa, bisnis apa misalnya perusahaan itu kita yang menentukannya. Tapi memang kemudian di dalam koperasi, di dalam perusahaan itu juga butuh permodalan. Nah, yang modalnya siapa? Kita juga. Bagaimana cara kita memodalinya? Pertama, dengan cara simpanan pokok. Simpanan pokok, terus kemudian dengan simpanan wajib, ditambah lagi dengan simpanan sukarela yang kita kira-kira punya duit, malah nak simpan di rumah, simpan di koperasi. Itu yang kemudian disimpan di koperasi. Nah, ini yang kemudian jadi modal di koperasi untuk usaha. Nah, terus kemudian siapa yang akan mengelolanya? Yang mengelolanya itu adalah sebenarnya kita yang kemudian kita berikan mandatnya kepada siapa kira-kira. Makanya kemudian memang dalam secara periodik, secara berjangka, kita juga harus melakukan pemilihan ketua, pengurus di situ.
siapa yang kita tentukan di antara kita jadi pengurusnya, siapa yang jadi ketua, siapa jadi wakil ketuanya kan, siapa jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi dewan pengawas yang akan menjadi orang yang berperan untuk mengawasi berjalannya perusahaan kita, operasi kita. Nah, kalau misalnya kemudian pengurus bisa macam-macam, pengawas lah yang akan ngecek. Jadi peran pengawas ini ngecek apa yang dilakukan. Jadi secara berjangka dan terus menerus, pengawas itu akan mengecek apa yang dilakukan oleh pengurus. Pengurus juga yang dicek itu bisa jadi yang dia ngecek bagaimana keuangan perusahaan kita atau koperasi kita. Ada penyimpangan apa tidak, ada kekeliruan apa tidak. Nah, itu tugasnya dari pengawas. Nah, dalam menjalankan perusahaannya, sebenarnya struktur ketua, bendahara dan itu juga akan harus dibantu dengan ada istilahnya manajer, caknya kan, manajer atau kepala perusahaan. Nah, sebenarnya yang akan bekerja penuh itu adalah manajer. Kalau di tingkatan pengurus paling buat kebijakan, orang daftar, anggota mendaftar jadi anggota, dicatat segala macam, bla bla bla, untuk usahanya dijalanin oleh manajer dan ditambah dengan kalau dia usaha biji kopi, misalnya ada lagi semacam staf jual beli kopi, terus kemudian kalaulah ada misalnya simpan pinjam, ada staf yang mengurusi soal simpan pinjam. Secara seperti itu bentuk kerjanya di koperasi. Nah, kemarin kan kita sebenarnya juga sudah bentuk koperasi, kita sudah berjalan untuk jual beli, cuman ada praktek yang salah di situ ternyata. Praktek yang salah itu apa? Ketika koperasi dibentuk, yang muncul itu kesannya koperasi ini bukan milik anggota. Kenapa tidak ada milik anggota? Karena juga sebenarnya ketika kita tengok ke belakang, syarat anggota yang memiliki koperasi itu tidak ada. Apa syarat yang menjadi koperasi itu atau perusahaan itu dimiliki orang? Syaratnya itu setelah dia dibangun dan ketika dia mau berjalan itu memang ada biaya modal yang dimiliki oleh anggota di situ. Sehingga kemudian dalam tataran ideal ketika perusahaan berjalan ada keuntungan itu bisa diterima oleh anggota. Kalau praktek kemarin, anggota tidak bisa dapat keuntungan. Kenapa? Karena tidak ada punya modal di situ. Kayak mana dapat keuntungan? Selama ini kita 2 tahun ini belum ada modal. Iya kan? Belum nanam modal. Berjalan koperasi ini berjalan terjadi jual beli terjadi untung rugi Cuman sebenarnya untung rugi itu punya siapa? Atas nama koperasi tapi bukan punyanya anggota. Kenapa bukan punya anggota? Karena memang anggota minum modal dalam itu. Sehingga kemudian anggota tidak bisa dapat keuntungan. Karena kan sebenarnya di dalam keuntungan itu kan siapa yang punya modal dia dapat untung. Siapa yang punya modal dia dapat rugi. Itu yang terjadi di kita kemarin ini yang kemudian memang sempat juga ngobrol dengan Pak Riko juga mengasih masukan, ini salah kamu seperti ini bukan koperasi namanya. Ketika saya coba cerita soal koperasi Cahaya Puncak Merangin dengan Pak Riko dan bercerita soal masalah-masalah yang timbul di koperasi, ada yang salah nih kamu. Terus kemudian ditanya lagi sama Pak Riko, anggota tahu tidak koperasi itu apa? Ya kalau saya bilang kalau koperasinya tahu, cuman isinya entah tahu tidak, gitu kan? Makanya kemudian juga Pak Riko bilang bahwa harusnya setiap anggota paham dengan koperasi. Nah, bagaimana anggota paham dengan koperasi? Pak anggota harus dididik untuk itu.
ketika dia masuk menjadi anggota, dia harus ikut pelatihan kekoperasian. Jadi pelatihan dimaksud tadi itu untuk yang apa tadi yuk, yang untuk di antara duit 55.000 itu untuk melatih anggota paham tentang koperasi itu apa. Sehingga kemudian anggota ngerti kalau misalnya kemudian koperasi atau milik dia ada hak dan kewajibannya di situ. Nah, ketika misalnya di dalam koperasi itu atau di dalam perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh anggota, tentunya anggota akan bisa mendapatkan hasil dari sisa hasil usaha. Kalau lah misalnya tadi usahanya itu ada dua macam, pertama jual beli biji kopi, terus kedua simpan pinjam. Nah tentunya kan di sini nih ada keuntungan kayaknya. Dari keuntungan jual beli, dari keuntungan simpan pinjam yang dari anggota, terus kemudian kakek sebagian dikeluarkan untuk operasional karena juga dalam menjalankan koperasi saya sebut karena dia ada pengurus, ada manajer, ada staf-staf yang itu juga mereka harus dibiayai. Karena kalau misalnya mereka tidak dibiayai, tentunya orang ini kerjanya malas-malas gitu kan. Padahal kita pengen koperasi kita ini atau pengen perusahaan kita ini perusahaan yang sehat, yang berjalan dengan sesuai dengan harapan kita yang akan memberikan keuntungan kita. Maka mau tidak mau kita juga harus membayar orang di situ. Nah, yang orang yang kita bayar itu siapa? Ya orang-orang yang menjadi pekerja-pekerja di dalam koperasi yang kita mandatkan di situ melalui mekanisme yang ada. Nah, sisanya baru kemudian setelah habis untuk operasional, baru sisanya jadi dividen bagi hasil usaha. Yang ini akan dibagikan di setiap pertemuan tahunan, 1 tahun sekali rapat anggota. Biasanya kapan dilaksanakan? Di awal tahun, di sekitar Januari sampai Maret, lambat-lambatnya Maret lah gitu. Nah, saya juga akan coba perbandingi lah, misalnya antara kita berkorporasi dan kita meminjam uang di perbankan. Pernah minjam duit tak di bank? Ada yang pernah minjam duit? Jadi kalau koperasi ini sebenarnya dengan bank itu mirip-mirip baik, cuman beda pemilik. Kalau ke bank milik orang, koperasi milik kita. Kenapa milik kita? Karena saham-saham kita, ya kan? Nah terus kemudian kalau kita pinjam di bank ada syarat dan kita wajib menyicil sampai lunas, duit habis. Yang untung siapa? Bank. Pemilik bank. Milik bank. Tapi kalau koperasi kita minjam ke koperasi, kita cicil duitnya, terus kemudian selesai pembayaran kita, untungnya di siapa? Di koperasi simpanannya. Kaget di akhir tahun atau di rapat anggota tahunan itu dibagikan kepada anggota. Jadi yang untung siapa sebenarnya? Kita. Yang untung adalah kita sebenarnya. Kenapa? Karena dari kita pinjam itu, kita bayar utangnya, ada jasa pelayanannya atau bunga kalau di bank gitu ya. Ada jasa pelayanannya, hasil dari jasa pelayanan itu kita lah yang ambilnya, kita lah yang menerimanya. Kita lah yang metik hasilnya. Walaupun sebenarnya kita yang pinjam duit di situ, kita bayar jasa pelayanannya atau di bank bunganya. Tapi kaget, sebagian dari hasil jasa pelayanan itu kembali lagi ke kita melalui sisa hasil usaha, SHU namanya. Kalau bahasa kerennya itu SHU, artinya sisa hasil usaha atau surplus hasil usaha. Bahasa kitanya tuh bagi untung lah caknya kan. Karena kita yang punya modal, kita bagi untung, kita dapat untung di situ. Ketika misalnya kemudian kita minjam di perusahaan kita dewe, itu perbedaannya. Nah, kenapa hari ini ini disampaikan lagi, disosialisasikan kepada kita semua di sini? Nah, karena juga mau tidak mau, karena kita sudah harus koperasi harus berubah.
menjadi koperasi yang sejati yang memang bisa melayani kebutuhan anggota, maka kemudian memang sekarang kita sampaikan ulang kepada anggota yang sudah ada dan menyampaikan informasi baru bagi anggota yang bukan jadi anggota koperasi agar kemudian bisa mengetahui sebenarnya koperasi itu seperti apa. Demikian yang pengen saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahkan, silakan.